Assalamualaikum. Saudara, selamat bergabung kembali di mata kuliah Hukum Pemerintahan Daerah. Kali ini kita akan lanjutkan dengan pembahasan mengenai sistem otonomi atau ajaran rumah tangga bagian kedua. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah membahas mengenai sistem otonomi formal dan sistem otonomi material. Berikut juga dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kali ini kita akan bicarakan mengenai sistem otonomi real. Ya. Nah, pada sistem rumah tangga real ini, pemikirannya adalah didasarkan pada keadaan faktor-faktor yang nyata pada setiap daerah. Jadi, dalam sistem ini, selain daerah diberi urusan-urusan pangkal atau urusan-urusan awal yang ditetapkan secara material, daerah juga dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya atau urusan-urusan lain yang dianggap penting bagi daerah, dengan catatan bahwa urusan tersebut belum dikelola oleh pusat atau urusan tersebut belum diatur oleh pusat ataupun daerah tingkat lebih tinggi, misalnya provinsi. Nah, dalam sistem rumah tangga ini terdapat kelebihan. Yang pertama adalah sistem ini merupakan jalan tengah antara sistem rumah tangga formal dan unsur rumah tangga material. Pada pertemuan minggu lalu, kepada Anda sudah diajukan pertanyaan, sistem otonomi manakah yang dapat mendekati hubungan pusat dan daerah yang harmonis. Nah, ini ditujukan dalam sistem ini ditujukan bahwa kelemahan antara sistem otonomi formal dan kelemahan antara sistem otonomi material ditemukan jalan tengahnya. Nah, di sistem otonomi real ini ada urusan pangkal yang memberikan kepastian kepada daerah. Selebihnya, daerah dapat berkreasi bagaimana menentukan urusan-urusan di daerahnya. Di sini juga terdapat kelebihan bahwa di samping ditentukan secara material, sepanjang belum diatur dan diurus oleh pemerintah daerah yang lebih tinggi atau pemerintah pusat, daerah dapat menemukan, daerah dapat berinovasi bagaimana menentukan urusan yang dapat dikelolanya sendiri. Nah, kelebihan yang lain juga memungkinkan perbedaan isi dan jenis urusan rumah tangga sesuai keadaan yang nyata di setiap daerah. Mengapa itu? Artinya, mengapa kemungkinan perbedaan isi otonomi itu penting? Dengan kata lain, pertanyaan ini adalah, mengapa penting bagi daerah-daerah untuk menentukan kekhasannya masing-masing ketika mengisi kewenangannya atau mengelola urusannya? Mengapa itu penting? Nah, pertanyaan yang kedua juga adalah, apakah ada kekurangan dalam sistem rumah tangga real ini? Nah, itu rumah tangga yang ketiga atau itu ajaran rumah tangga yang ketiga. Memang di luar itu dikatakan pula dalam literatur terdapat misalnya rumah tangga residu atau terdapat rumah tangga nyata dan bertanggung jawab. Contohnya secara singkat, di sistem rumah tangga residu ini, daerah terlebih dahulu sudah ditentukan tugas-tugas yang menjadi wewenang pemerintah pusat. Sisanya adalah daerah. Bedanya dengan sistem otonomi real tadi, dalam sistem otonomi real ditentukan urusan pangkal terlebih dahulu, misalnya 5. Selebihnya, daerah dapat berinovasi mana yang diperlukan oleh daerah untuk dikelolanya. Nah, dalam sistem otonomi residu ditentukan dulu urusan pusat, baru sisanya adalah urusan daerah. Ada kelebihan dalam sistem ini, yaitu saat muncul kebutuhan baru, pemerintah daerah dapat cepat mengambil keputusan dan tindakan yang dianggap perlu. Selain itu, ada juga kelemahan, yaitu daerah kesulitan berkaitan dengan perbedaan kemampuannya antara satu dengan yang lainnya. Dan juga kelemahan yang lain adalah dapat menjadi terlalu sempit bagi daerah yang berkapasitas besar atau terlalu luas bagi daerah yang berkapasitas
kecil. Nah, itu mengenai sistem rumah tangga residu sebagai tambahan dari 3 sistem yang sudah kita bahas. Kemudian terdapat pengayaan dari sistem rumah tangga yang lain, yaitu sistem rumah tangga yang nyata, dinamis, dan bertanggung jawab. Untuk kali ini saya akan membatasi, tidak akan menjelaskan mengenai sistem yang tersebut. Yang perlu saudara ketahui secara basic adalah 3: sistem rumah tangga formal, sistem rumah tangga material, dan sistem rumah tangga real. Nah, untuk bahan diskusi saudara, untuk bahan evaluasi saudara, saya mengajukan 3 pertanyaan atau 4 pertanyaan. Yang pertama, lakukan identifikasi dalam konteks Indonesia. Apa yang tugasnya adalah, adakah contoh suatu urusan yang terhadap urusan itu antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menghadapi keraguan untuk mengkategorikan apakah urusan tersebut termasuk urusan pusat atau termasuk urusan daerah. Saya ulangi, lakukan identifikasi, carilah contoh suatu urusan yang terhadap urusan tersebut baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah menghadapi suatu keraguan untuk mengkategorikan apakah urusan tersebut termasuk urusan pusat atau termasuk urusan daerah. Pertanyaan yang kedua adalah, jika memang identifikasi saudara ada, maka jelaskan serta fenomena konkretnya. Pertanyaan kedua, jika ada, artinya jika saudara menemukan identifikasi tersebut, jelaskan dengan menyertakan fenomena konkretnya. Pertanyaan yang ketiga, jika tidak ada, artinya jika saudara mengidentifikasi ternyata tidak ada contoh urusan yang sesuai dengan pertanyaan yang pertama tadi, argumentasikan contoh yang saudara ambil dengan menjelaskan termasuk ke dalam kewenangan apa dan satuan pemerintahan yang mana. Pertanyaan yang terakhir yaitu, untuk kebutuhan konteks kekinian Indonesia, sistem rumah tangga mana yang mendekati ideal supaya tujuan desentralisasi secara konstitusional tercapai. Saya ulangi pertanyaan yang terakhir, untuk kebutuhan konteks kekinian Indonesia, sistem rumah tangga mana yang mendekati ideal supaya tujuan desentralisasi secara konstitusional tercapai. Untuk menjawab pertanyaan terakhir ini, saudara dapat membandingkan antara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 juga tentang pemerintahan daerah, dan yang terakhir Undang-Undang 32 Tahun 2014, yaitu undang-undang yang terbaru tentang pemerintahan daerah. Demikian saya sampaikan untuk pokok bahasan lanjutan sistem otonomi, itu sistem otonomi real. Selamat belajar.